Di era keemasan Hollywood tahun 1930-an, Hedy Lamarr dikenal sebagai salah satu perempuan tercantik di dunia. Kecantikannya membuat layar lebar terasa hidup. Sorotan kamera mencintainya dan penonton seakan terhipnotis oleh tatapannya. Namun di balik kilau gemerlap dan gemuruh tepuk tangan, tersimpan sosok yang berbeda. Bukan hanya seorang aktris, melainkan seorang jenius. Hedy lahir di Wina, Austria pada tahun 1914 dari keluarga Yahudi yang terpandang. Sejak kecil ia menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada mesin dan teknologi. Bersama ayahnya, ia kerap menghabiskan waktu mempelajari bagaimana benda-benda di sekitarnya bekerja. Di saat teman sebayanya bermain boneka, Hedy malah membongkar jam, memutar sekrup, dan merakit ulang mainannya. Sayangnya, masyarakat saat itu tidak siap menerima kenyataan bahwa kecantikan dan kecerdasan bisa datang dalam satu paket. Hedy, dengan wajah memesona, dianggap hanya cocok menjadi bintang film, bukan ilmuwan atau insinyur. Ketika ia mencoba membicarakan ide-ide ilmiahnya, orang-orang justru menertawakan. Dunia menempatkannya di dalam kotak dan memaksanya diam di sana. Namun, benih inovasi yang ia tanamkan sejak kecil tetap tumbuh diam-diam, menunggu saat untuk mekar. Di usia muda, Hedy menikah dengan Fritz Mandl, seorang pengusaha senjata yang berpengaruh di Austria. Dari luar, hidup mereka terlihat mewah dan terhormat. Tapi kenyataannya, pernikahan itu berubah menjadi penjara. Fritz sangat posesif, membatasi ruang gerak Hedy, melarangnya berakting, dan bahkan menjadikannya sebagai trofi di hadapan klien-klien bisnisnya, termasuk para pejabat Nazi dan militer Italia. Namun justru dari pertemuan-pertemuan itulah Hedy belajar sesuatu yang tak ternilai. Ia diam-diam menyerap percakapan teknis tentang senjata, komunikasi radio, dan strategi militer. Otaknya terus bekerja, menyimpan setiap informasi seperti spons menyerap air. Ia mungkin dibungkam sebagai istri, tetapi pikirannya tetap bebas. Keputusannya untuk melarikan diri dari pernikahan itu pun bukan hal mudah. Ia menyamar sebagai pelayan, kabur ke London, dan memulai hidup baru. Tak lama, studio MGM membawanya ke Amerika Serikat dan menjadikannya bintang film. Dunia melihatnya sebagai Dewi Hollywood. Namun tak seorang pun tahu bahwa Hedy menyimpan pengetahuan militer yang rumit dan pemahaman teknis yang jarang dimiliki perempuan, bahkan pria pada masanya. Di Hollywood, Hedy Lamarr menjadi aktris ternama. Ia muncul di banyak film populer dan menjadi wajah yang dikenal di seluruh dunia. Tapi saat sorotan kamera padam, ia kembali ke hobi lamanya, menciptakan. Di rumah, ia merancang alat-alat sederhana dan mencari cara untuk membantu dunia, terutama dalam menghadapi perang yang tengah berkecamuk. Bersama George Antheil, seorang komposer avant-garde, Hedy mengembangkan konsep yang revolusioner, sistem komunikasi rahasia berbasis lompatan frekuensi, frequency hopping. Gagasan ini muncul sebagai solusi atas masalah militer yang besar. Torpedo yang dikendalikan radio kerap gagal karena frekuensinya mudah dilacak dan disabotase oleh musuh. Dengan prinsip berpindahnya sinyal ke berbagai saluran secara acak, sistem buatan mereka nyaris mustahil untuk disadap. Ide tersebut begitu maju untuk masanya, dan mereka mendaftarkan paten pada tahun 1942. Namun saat itu, militer Amerika justru menolak untuk menggunakannya. Mereka tak percaya bahwa seorang aktris dan seorang musisi bisa menciptakan teknologi militer canggih. Hedy justru diminta membantu dengan menjual obligasi perang, karena wajahnya dianggap lebih bermanfaat ketimbang otaknya. Meskipun kecewa, Hedy tidak pernah berhenti percaya bahwa idenya akan berguna di masa depan. Ia telah menanam benih di tanah yang keras dan tahu bahwa waktu akan menumbuhkannya menjadi sesuatu yang besar. Setelah perang usai, karier film Hedy Lamarr mulai menurun. Ia tidak lagi mendapat peran utama dan mulai tersingkir oleh bintang-bintang baru yang lebih muda. Dunia hiburan yang dulu mengagungkannya kini berubah menjadi tempat yang dingin dan penuh penghakiman. Hedy mengalami masa sulit, perceraian, masalah keuangan, dan rasa kesepian yang terus menghantui. Teknologinya tak pernah digunakan. Paten yang ia daftarkan bersama Antheil dibiarkan begitu saja. Tidak ada pengakuan.
tidak ada penghargaan. Ia kembali menjadi sekadar aktris cantik di mata publik. Namun di balik keheningan itu, warisannya mulai mengakar. Dekade demi dekade berlalu dan teknologi terus berkembang. Di era 1980-an, konsep yang pernah ditertawakan oleh militer justru menjadi dasar dari komunikasi modern. Wi-Fi, Bluetooth, dan sistem GPS semuanya bergantung pada prinsip lompatan frekuensi yang Hedi ciptakan. Para ilmuwan dan insinyur akhirnya membuka kembali dokumen-dokumen lama, dan nama Hedi Lamar muncul dari bayang-bayang. Ironisnya, ketika teknologi ciptaannya mulai mengubah dunia, Hedi sendiri hidup dalam kesendirian. Tapi mungkin, seperti banyak jenius lainnya, ia tak butuh sorakan saat bekerja. Cukup kesadaran bahwa apa yang ia tanamkan suatu hari akan tumbuh dan memberi manfaat bagi banyak orang. Pengakuan terhadap Hedi Lamar datang terlambat, tapi tetap berarti. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mulai menerima berbagai penghargaan dari dunia teknologi. Pada 1997, ia dianugerahi Pioneer Award oleh Electronic Frontier Foundation. Dan lebih dari 1 dekade setelah wafatnya, pada tahun 2014 ia dilantik ke dalam National Inventors Hall of Fame. Kini, kisah hidupnya dipelajari di berbagai universitas dan menjadi inspirasi di kalangan peneliti perempuan di bidang STEM. Ia menjadi simbol bahwa kecerdasan bisa datang dari mana saja, bahkan dari balik gaun malam dan tata rias panggung. Lebih dari itu, Hedi Lamar mengubah narasi perempuan dalam dunia sains dan teknologi. Ia bukan hanya pelengkap cerita. Ia adalah tokoh utama yang ide-idenya membentuk fondasi komunikasi digital yang kita nikmati hari ini. Dan ia melakukan semua itu bukan dari laboratorium, tapi dari ruang tamunya, dengan alat seadanya dan tekad yang luar biasa. Hedi Lamar mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Di balik wajah cantik yang menghiasi layar lebar, terdapat pikiran jenius yang membayangkan masa depan di mana manusia bisa berkomunikasi tanpa kabel, tanpa batas. Ia adalah aktris, ya, tapi ia juga seorang ilmuwan, penemu, dan pemikir revolusioner. Kini, setiap kali kita menyambung ke jaringan Wi-Fi, mengirim pesan lewat Bluetooth, atau menggunakan peta digital di ponsel, kita sedang menyentuh warisan Hedi Lamar. Teknologi itu hadir bukan hanya dari laboratorium besar, tapi dari keberanian seorang perempuan untuk berpikir di luar ekspektasi masyarakat. Jika kamu merasa kisah ini layak didengar lebih banyak orang, bantu kami terus mengangkat cerita inspiratif lainnya. Tekan tombol suka, bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Biografi Kilat agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Karena dunia penuh dengan orang hebat yang selama ini terabaikan, dan kita di sini untuk mengangkat suara mereka